Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari sejenak kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh pelajaran hidup di channel ini. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pejabat tinggi tanpa pernah benar-benar menyelesaikan studinya? Apakah mungkin sebuah skripsi bisa dipalsukan dan lolos dari pengawasan akademik? Hujan turun perlahan di pelataran Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebuah universitas ternama di Jogja. Suasana senyap menyelimuti lorong-lorong gedung tua yang menyimpan tumpukan berkas masa lalu. Di lantai 2, sebuah ruang arsip tua diselimuti bau kertas lembab dan cat yang mengelupas. Dua penyidik dari Bareskrim Polri melangkah masuk dengan hati-hati. Di hadapan mereka berdiri seorang dosen sepuh berjas abu-abu, wajahnya letih, matanya menatap map merah lusuh di tangannya. Di map itu tertulis nama yang kini menghiasi pemberitaan nasional, Mulyono. Penyidik pertama membuka pembicaraan dengan suara pelan namun tegas. Kami hanya ingin memastikan satu hal, Pak. Apakah ini benar skripsi mahasiswa Anda? Sang dosen memandang map itu dalam-dalam. Jemarinya gemetar perlahan. Saya bahkan tidak ingat pernah membimbing dia, ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Ketegangan membeku di udara. Map itu diserahkan dengan hati-hati. Isinya tampak seperti skripsi biasa, judul panjang, lembar pengesahan, tanda tangan dosen pembimbing, dan stempel institusi. Tapi bagi penyidik, justru itulah yang mencurigakan. Satu nama kemudian disebut, Dr. Surya Anindita. Seorang ahli forensik dokumen dari Jakarta yang reputasinya tidak diragukan. Ia pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus pemalsuan ijazah tingkat nasional. Kini, ia diminta turun tangan. Bukan untuk opini, tapi untuk membuktikan secara ilmiah, apakah skripsi ini benar-benar asli atau hanya sebuah sandiwara dokumen. Di tempat berbeda, Dr. Surya sedang menyiapkan peralatan forensiknya. Mikroskop cahaya, uji spektrum tinta, dan analisis serat kertas. Ia sudah membaca salinan skripsi itu sepintas, dan ada satu hal yang langsung mencurigakan. Jenis kertasnya terlalu baru untuk tahun kelulusan yang tercantum. Namun ia belum bisa berspekulasi. Semua harus dibuktikan. Secara ilmiah. Secara tak terbantahkan. Dan malam itu, penyidik Bareskrim pun menyerahkan map merah itu ke tangan Dr. Surya. Tangannya menerima dengan tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Saya akan pastikan, apakah ini benar karya ilmiah, atau hanya karya tipu daya. Di sebuah ruangan steril di Pusat Forensik Dokumen Jakarta, malah menjadi saksi bisu dari sebuah penyelidikan yang tak biasa. Bukan tentang darah, peluru, atau sidik jari, tapi tentang lembar-lembar kertas yang tampak biasa, namun bisa menentukan kebenaran atau kebohongan seseorang. Dr. Surya Anindita, dengan sarung tangan putih dan kacamata laboratorium, menatap satu persatu lembar skripsi atas nama Mulyono. Pekerjaan ini bukan hal baru baginya. Ia sudah membedah ratusan dokumen akademik palsu, dari ijazah sampai sertifikat profesor gadungan. Tapi kasus ini berbeda. Ini bukan pemalsuan sembarangan. Ini menyangkut nama besar, universitas ternama di Jogja, dan seorang mantan pejabat tinggi yang pernah duduk di kursi penting negeri ini. Ia memulai dengan uji serat kertas. Di tahun kelulusan Mulyono, universitas itu menggunakan jenis kertas lokal dengan komposisi tertentu. Namun, kertas di dokumen ini justru cocok dengan produk impor yang baru beredar 1 dekade setelah tahun yang tertera di sampul skripsi. Kemudian ia menggunakan mikroskop cahaya untuk memeriksa distribusi tinta. Hasilnya mencengangkan. Beberapa halaman utama, khususnya halaman pengesahan dan lembar pernyataan keaslian, memiliki tinta yang tidak seragam. Hasil pengukuran spektrografi menunjukkan bahwa halaman pengesahan ditandatangani menggunakan tinta yang lebih muda usianya, setidaknya 5 hingga 7 tahun lebih baru dari tanggal yang tertera. Itu berarti, tanda tangan itu tidak mungkin dibuat saat skripsi itu seharusnya ditandatangani. Namun pukulan terbesar datang saat uji biometrik tanda tangan. Dr. Surya membandingkan tanda tangan dosen pembimbing yang tercetak di skripsi itu dengan arsip tanda tangan resmi yang dikumpulkan dari dokumen lain, surat rekomendasi, absensi sidang, dan berita acara kampus.
Hasil analisis digital menunjukkan ketidaksesuaian mencolok. Bentuk kurva, tekanan ujung, serta ritme penulisan tidak sinkron. Dengan suara rendah namun tegas, Dr. Surya mencatat, tanda tangan diduga dipalsukan. Pola garis tidak alami. Dugaan tracing digital kuat. Ia berhenti sejenak, menghembuskan napas panjang. Bagi masyarakat awam, ini hanya perbedaan goresan pena. Tapi bagi seorang ahli forensik, ini adalah perbedaan antara kejujuran dan penipuan. Sambil menyalakan kamera dokumentasi laboratorium, ia menatap lurus ke lensa. Ini bukan soal skripsi saja. Ini tentang kepercayaan publik. Dan saya akan buktikan semuanya. Hasil ini belum diumumkan ke publik. Tapi gelombang besar sudah mulai terbentuk di balik layar. Karena ketika sains bicara, tak ada lagi ruang untuk retorika. Pagi itu, dua penyidik dari Bareskrim kembali menginjakan kaki di kampus universitas ternama di Jogja. Mereka membawa salinan hasil awal pemeriksaan laboratorium forensik dan satu pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya membimbing Mulyono? Mereka menemui kembali dosen sepuh yang disebut dalam skripsi. Namanya tercetak jelas di halaman pengesahan sebagai pembimbing utama. Tapi ia tetap bersikeras tak mengingat sosok Mulyono. Bahkan setelah melihat kembali skripsi itu, saya tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen ini. Dan saya yakin, saya tidak pernah menguji dia di ruang sidang manapun, ucapnya dengan nada tegas. Matanya tak berkedip, tangannya menunjuk halaman yang mencantumkan namanya. Penyidik bertanya pelan, apakah Anda merasa tanda tangan ini adalah buatan Anda? Dosen itu menggeleng. Ia membuka lemari kayu di ruang kerjanya, mengeluarkan beberapa dokumen tua. Ini tanda tangan saya di tahun-tahun itu. Silakan bandingkan. Garis tangan manusia tak pernah bohong. Bukti tambahan pun ditemukan. Di daftar notulensi sidang akhir tahun kelulusan Mulyono, tidak ada nama Mulyono dalam daftar peserta ujian skripsi. Bahkan ruang sidang yang tercantum dalam dokumen tidak digunakan pada tanggal yang sama menurut catatan tata usaha kampus. Penyidik lalu meminta akses ke database digital. Seorang petugas administrasi kampus menjelaskan bahwa seluruh dokumen skripsi mahasiswa, termasuk naskah digital dan bukti bimbingan, telah didigitalisasi sejak lama. Namun, data atas nama Mulyono nihil. Seolah-olah dia tidak pernah mengajukan skripsi secara resmi, ujar petugas itu. Di ruang arsip bawah tanah, tempat penyimpanan skripsi cetak sejak dekade 90-an, penyidik menelusuri rak demi rak. Map skripsi lain tersusun rapi berdasarkan tahun dan program studi. Tapi rak yang seharusnya menyimpan skripsi Mulyono kosong. Bukan hanya aneh, ini ganjil. Dosen lain yang sempat menjadi ketua program studi pada tahun itu dimintai keterangan. Wajahnya tegang. Ia mengaku, nama Mulyono memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi proses akademiknya seperti loncat-loncat. Dia jarang muncul, tidak aktif di organisasi, dan tiba-tiba lulus. Kami anggap itu biasa. Tapi sekarang saya mulai curiga, mungkin kami semua dibohongi, ujarnya pelan. Para penyidik mulai merajut benang merah. Seakan-akan skripsi Mulyono hanyalah formalitas, sebuah jalan pintas yang dibangun dengan manipulasi dokumen, nama, dan sistem. Dan kini, semua mengarah pada satu titik. Seseorang telah memalsukan sejarah akademik. Dan itu tak lagi bisa ditutupi. Sebuah forum akademik terbuka digelar di Jakarta. Acara itu dihadiri para akademisi, jurnalis investigasi, pakar forensik, serta perwakilan dari lembaga hukum. Di tengah panggung berdiri Dr. Surya Anindita, mengenakan kemeja putih polos dan jas abu-abu, membawa koper kecil berisi bukti yang telah ia teliti selama berminggu-minggu. Ruangan sunyi saat ia menyalakan proyektor. Slide demi slide ditampilkan, berisi grafik, hasil uji tinta, perbandingan tanda tangan, serta struktur serat kertas. Setiap penjelasan disampaikan dengan tenang namun menghujam. Tidak ada emosi, hanya data. Tidak ada tuduhan, hanya fakta ilmiah. Pertama, katanya, kertas yang digunakan pada halaman penting skripsi ini bukan kertas produksi tahun yang sesuai. Ia hanya tersedia di pasar Indonesia bertahun-tahun setelah mahasiswa bernama Mulyono dinyatakan lulus. Slide berpindah. Tampak spektrum warna tinta yang diuji menggunakan metode ink aging.
Ia menunjuk grafik garis. Kedua, tinta pada tanda tangan pembimbing menunjukkan usia fisik tinta yang jauh lebih muda dari tanggal dokumen. Tanda tangan ini dituliskan setidaknya 7 tahun setelah seharusnya. Slide ketiga memperlihatkan simulasi gerak tanda tangan secara digital. Ia memperlihatkan bagaimana tanda tangan asli dosen pembimbing bergerak secara alami, sementara tanda tangan dalam skripsi Mulyono memiliki pola tekanan statis dan goresan yang tak konsisten. Kesimpulan kami, ucap Dr. Surya sambil menatap seluruh peserta forum, tanda tangan ini besar kemungkinan merupakan hasil pemalsuan menggunakan teknik tracing digital. Dan ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah penipuan akademik. Gemuruh suara memenuhi ruangan. Wartawan sibuk mencatat. Kamera televisi menyorot wajah-wajah serius. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang membantah. Yang hadir di forum itu tahu, mereka sedang menyaksikan sejarah. Untuk pertama kalinya, dugaan pemalsuan skripsi seorang mantan pejabat dibongkar di depan publik, bukan lewat opini atau isu politik, tapi lewat metode ilmiah yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Seorang profesor dari universitas ternama di Jogja yang hadir di forum itu tampak menunduk. Ia berbisik kepada koleganya, "Kalau semua ini benar, berarti sistem kita bisa disusupi sedemikian rupa. Ini tidak bisa dibiarkan." Di luar forum, publik mulai bergolak. Media online menyebarkan hasil presentasi itu secara luas. Video potongan penjelasan Dr. Surya viral. Masyarakat mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah ujian terhadap integritas sebuah institusi pendidikan tinggi. Tapi satu pertanyaan belum terjawab. Jika semua ini palsu, siapa yang membantu Mulyono melakukannya? Dan seberapa dalam jaringan yang terlibat dalam pemalsuan ini? Sore itu, kantor Biro Akademik Universitas ternama di Jogja terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa staf tampak gelisah, lalu lalang sambil membawa map dan dokumen. Sebuah tim khusus dari Bareskrim datang membawa surat tugas untuk mengaudit berkas fisik dan digital terkait tahun kelulusan Mulyono. Mereka tidak hanya mencari satu skripsi. Mereka mencari celah. Siapa yang membuka jalan hingga skripsi palsu itu bisa lolos tanpa jejak? Pemeriksaan dimulai dari log komputer. Seorang penyidik menunjukkan bahwa file skripsi digital atas nama Mulyono baru masuk ke server 2 tahun setelah tahun kelulusannya. Lebih mencurigakan lagi, file itu diunggah menggunakan akun staf administrasi yang sudah pensiun. Ini tidak masuk akal, kata seorang penyidik. Kalau memang asli, kenapa filenya baru ada belakangan dan menggunakan akun yang seharusnya sudah nonaktif? Dari pengecekan email institusi, ditemukan korespondensi mencurigakan antara seseorang di biro akademik dengan alamat email tak resmi yang memuat inisial MYN. Isinya permintaan agar skripsi atas nama Mulyono dimasukkan ke sistem secara manual. Tim digital forensik berhasil melacak lokasi pengiriman email itu berasal dari luar kota, tepatnya sebuah apartemen di kawasan elit ibu kota. Kecurigaan mengarah ke seseorang yang pernah menjabat sebagai asisten administrasi khusus dalam proses yudisium beberapa tahun silam. Sementara itu, penyidik menemukan lembar disposisi lama yang seharusnya sudah dimusnahkan di antara tumpukan dokumen yang tidak terarsip rapi. Dalam lembar itu tertulis catatan tangan salah satu pejabat fakultas yang berbunyi, "Segera proses, atas permintaan penting. Jangan ditunda." Kalimat itu tanpa kop resmi, tanpa nomor surat, dan hanya diberi paraf kecil di sudut kertas. Tapi artinya sangat besar. Ada intervensi. Di ruang berbeda, seorang mantan petugas arsip yang kini sudah pensiun akhirnya bersedia diwawancarai secara informal. Ia membuka lembar kenangan yang telah lama terkubur. "Saya ingat, ada berkas yang diselundupkan. Saat itu katanya hanya revisi, tapi saya tidak pernah lihat mahasiswa itu datang sendiri. Semua diantar orang luar. Saya curiga, tapi waktu itu saya hanya staf. Tak bisa banyak tanya." Penyidik mencatat semua itu. Potongan-potongan mulai menyatu. Bukan hanya skripsi yang palsu, tapi seluruh jalur administratifnya dipoles agar tampak legal. Ada tangan-tangan yang mengatur dari balik meja. Bukan karena kelalaian, tapi karena kompromi. Semua mulai jelas. Tapi masih ada satu titik yang belum tersentuh. Apakah Mulyono sendiri yang merekayasa semuanya, ataukah ada kekuatan yang lebih besar di baliknya? Di dalam ruang forensik Jakarta, Dr. Surya menyusun laporan akhir.
Tangannya berhenti di halaman terakhir. Di sana, ia menuliskan satu kalimat. Dokumen ini tidak lahir dari proses akademik. Ia lahir dari kesepakatan gelap yang tidak pernah tercatat di ruang kelas. Pagi yang tenang di Jakarta mendadak berubah riuh saat salah satu stasiun televisi nasional menayangkan secara langsung konferensi pers Bareskrim Polri. Di meja utama duduk perwakilan penyidik, staf ahli Kementerian Pendidikan, serta Dr. Surya Anindita sebagai saksi forensik. Tanpa basa-basi, juru bicara Bareskrim membuka keterangan dengan pernyataan yang membuat publik tercengang. Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, audit administratif, dan pemeriksaan forensik laboratorium, kami menyimpulkan bahwa terdapat dugaan kuat pemalsuan dokumen akademik atas nama Mulyono. Proses hukum akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Potongan kalimat itu langsung tersebar luas. Tayangan ulangnya menguasai lini masa media sosial. Tagar baru pun muncul. Skripsi misterius, tanda tangan terakhir, dan Mulyono Gate. Namun lebih dari itu, masyarakat mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi di lingkungan universitas ternama di Jogja yang selama ini dikenal menjaga integritas? Pihak kampus pun akhirnya menggelar jumpa pers mereka sendiri. Rektor berdiri di mimbar. Wajahnya tegang dan sorot matanya penuh tekanan. Ia menyatakan bahwa pihak kampus tidak pernah menerima skripsi atas nama Mulyono secara resmi dalam sistem pengarsipan. Ia juga mengakui bahwa telah terjadi kelalaian dalam pengawasan internal pada masa lalu. Kami akan membentuk tim evaluasi independen untuk mengaudit seluruh proses akademik, terutama pada periode yang berkaitan dengan temuan ini, ucapnya. Meski pernyataan itu terlihat tegas, publik sudah terlanjur kecewa. Apalagi saat rekaman testimoni dosen pembimbing yang namanya dicatut dalam skripsi beredar luas. Dalam video itu, sang dosen menyebut bahwa tanda tangan di dokumen itu bukan miliknya, dan ia tidak pernah menguji mahasiswa bernama Mulyono. Ada nama saya di sana. Tapi saya tidak pernah merasa hadir dalam prosesnya. Saya merasa diperalat, ujarnya dengan nada getir. Sementara itu, di ruang kerjanya, Dr. Surya menatap salinan dokumen-dokumen yang telah ia uji. Dalam hatinya, ia tahu, kebenaran kadang menyakitkan, tapi jauh lebih berharga dari kenyamanan palsu. Ia hanya menginginkan satu hal, kejujuran kembali mendapat tempat di negeri ini. Di luar sana, tokoh-tokoh masyarakat mulai bersuara. Para aktivis pendidikan menuntut evaluasi besar-besaran terhadap praktik akademik yang rentan manipulasi. Para mahasiswa dan alumni dari berbagai kampus pun menggelar diskusi publik, membedah kasus ini dengan penuh semangat dan amarah. Karena bagi mereka, ini bukan lagi sekadar soal Mulyono. Ini adalah titik patah pada kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya menjadi fondasi bangsa. Namun, satu hal masih belum terungkap. Apakah Mulyono akan mengakui semua ini, atau tetap bersembunyi di balik nama besarnya? Malam itu, gedung Kejaksaan Agung terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup menyinari lorong panjang menuju ruang pemeriksaan tertutup. Di balik pintu baja, duduklah seorang pria parubaya dengan jas rapih dan wajah tenang, Mulyono. Ia baru saja tiba dari kediamannya di luar kota, setelah menerima surat panggilan resmi dari penyidik. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Ia tahu, hari ini pasti datang. Hari di mana semua pertanyaan akan diarahkan padanya, tanpa bisa lagi ia hindari. Penyidik membuka map tebal berisi bukti yang telah dikumpulkan selama berminggu-minggu. Di hadapannya diletakkan 2 skripsi, satu hasil rekayasa, satu lagi kosong, tanpa naskah, hanya formulir biodata mahasiswa tahun tua. Pak Mulyono, kata penyidik perlahan, kami sudah memiliki hasil forensik yang menyatakan bahwa dokumen ini tidak asli. Kami juga punya rekaman pernyataan dari dosen yang namanya tercantum sebagai pembimbing. Ia tidak pernah membimbing Anda. Bagaimana Anda menjelaskan ini semua? Mulyono diam. Lama. Nafasnya terdengar berat. Matanya menatap kosong ke arah map yang terbuka. Waktu itu, saya cuma ingin cepat lulus, katanya lirih. Saya sudah terlalu lama terjebak di kampus. Ada tawaran, saya ambil. Karena saya pikir, toh tidak akan ada yang periksa. Penyidik tidak bereaksi. Ia hanya mencatat, kalimat demi kalimat. Pengakuan itu akhirnya muncul, tanpa tekanan. Orang-orang membantu saya biro administrasi, beberapa staf lama, semua diatur agar skripsi itu bisa dimasukkan, dicetak, dan disahkan.
Saya tidak tahu mereka dibayar oleh siapa. Tapi semua terjadi begitu cepat. Lanjutnya, kenapa tidak buat skripsi yang asli saja? Tanya penyidik. Mulyono tertawa kecil, getir. Karena saya sibuk cari jabatan. Dan karena sistem membolehkan saya untuk tidak jujur. Jawaban itu mencairkan semua keraguan. Bukan karena Mulyono jujur, tapi karena ia akhirnya mengakui. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan yang sudah didukung oleh bukti ilmiah dan kesaksian yang sah. Keesokan harinya, berita pengakuan Mulyono menjadi headline nasional. Tapi kali ini, bukan sebagai tokoh, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai simbol kegagalan sebuah sistem yang terlalu mudah dibeli. Forum akademik kembali diselenggarakan. Kali ini, bukan untuk membuka kasus baru, tapi untuk menandai dimulainya reformasi besar-besaran dalam sistem validasi akademik nasional. Di antara hadirin, Dr. Surya berdiri dalam diam. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia tidak haus pujian. Tapi dalam hatinya, ada rasa lega, bahwa sekali lagi, ilmu pengetahuan telah membungkam kebohongan. Dan bahwa kebenaran, meski lama terkubur, pada akhirnya akan menemukan jalannya.